Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur ada lagi di hari ini. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kembali kami ada karena anugerah-Mu. Mari kami mau melandasi dengan merenungkan firman-Mu. Hikmat pengertian Roh Kudus kiranya menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Bilangan 6 ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah Tuhan memberkati engkau. Bapak Ibu, bagi Tuhan memberkati adalah hal yang mudah dan sederhana. Namun bagi kita memperoleh berkat Tuhan tidaklah semudah dan tidaklah sesederhana itu, atau tidaklah segampang membalikan telapak tangan. Oleh karena Tuhan juga tidak asal-asalan mencurahkan berkat-Nya kepada siapapun. Bagi Tuhan, orang yang diberkati adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkannya. Mazmur 24, 4-5. Tuhan perlu menguji dan memproses kita apakah kita sudah layak dan siap untuk menerima berkat dan kelimpahannya. Sebab jika kita sendiri belum siap dan belum layak, maka berkat dan kelimpahan yang diberikan Tuhan kepada kita justru bisa jadi blunder dan bumerang bagi kita. Fakta membuktikan bahwa ada banyak orang yang justru mengalami kejatuhan iman dan kemudian dia meninggalkan Tuhan dalam posisinya sedang dalam berkelimpahan, sedang dalam mengalami berkat Tuhan. Mereka menjadi sombong, mereka mengandalkan kekuatan sendiri, menyalahgunakan berkat yang diterimanya itu hanya untuk memuaskan keinginan dagingnya, mendewakan dan memberhalakannya sampai-sampai mereka melupakan Tuhan. Dan dengan berkat, dengan segala kelimpahan itu justru mereka semakin jauh meninggalkan Tuhan. Nah saudara, Abraham disebut bapa segala bangsa orang beriman atau yang adalah bapa yang sangat diberkati. Dan kita tahu sebelum dia mengalami penggenapan janji Tuhan tersebut, Abraham harus mengalami proses atau pembentukan Tuhan. Di mana dia keluar dari negeri nenek moyangnya, harus bersabar menantikan janji Tuhan selama 25 tahun. Lalu dia diuji lagi ketika diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Dan kemudian di saat itulah dia diberkati. Begitu juga dengan Yusuf. Yusuf juga harus melewati masa-masa sulit dalam hidupnya selama 13 tahun. Dia dimasukkan di sumur, dijual sebagai budak di Mesir, dipenjara karena fitnah istri Potifar. Dan di dalam Mazmur 105, 19-21 berkata, sampai saat firman-Nya sudah genap, dan janji Tuhan membenarkannya, Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Itulah Yusuf. Kemudian Daud juga. Daud sebelum definitif menjadi Raja Israel Raya, dia harus melewati terpaan masalah dan ancaman maut yang datang silih berganti dari orang-orang terdekatnya. Namun Daud dapat menerima semua itu dan tidak membalasnya, yang membuatnya Daud menang dan akhirnya dia menjadi Raja Israel Raja secara keseluruhan. Nah artinya Bapak Ibu, Tuhan itu punya waktu, punya cara dan maksud untuk memberkati setiap kita. Bahwa dalam mendapat berkat ada proses yang harus kita hadapi dan harus kita lewati sebelum janji berkat-Nya itu dinyatakannya. Nah proses itu bisa saja singkat, tapi bisa saja juga memerlukan waktu yang cukup lama dan panjang. Yang jelas bukan soal cepatnya atau lamanya dan panjangnya, melainkan apakah kita memiliki kerelaan, kesediaan, dan kesiapan untuk masuk dalam proses, masuk dalam pembentukan Tuhan itu. Karena di balik itu semua pasti ada rancangannya yang indah. Ingat, dikatakan bahwa dialah yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Ayub 23 ayat 10. Karena itu, mari tetaplah setia dan jagalah hati kita tatkala kita sedang diproses dan dibentuk oleh Tuhan.
Karena bisa jadi Anda sedang dipersiapkan untuk menghadapi dan mengalami berkat-berkat yang berkelimpahan. Nantikanlah itu. Tuhan yang kiranya menolong dan memberkati kita. Amin. Makasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih kami diajar bahwa sumber segala berkat itu adalah Tuhan. Dan tentu berkat Tuhan Engkau beri, Engkau anugerahkan kepada siapa orang yang layak Engkau beri. Karena itu persiapkanlah kami semua sehingga kami juga boleh siap menerima berkat-Mu dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan menolong menyertai kita dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.